Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Darhawati. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kelas PS20C akan mereview jurnal eksperimen yang saya angkat yang judulnya Efektivitas Media Flashcard terhadap keterampilan menulis kosakata bahasa Inggris siswa sekolah dasar. Penelitinya itu ada Rina Marina Hesti dan Lucy Nuryanti. Dan identitas jurnalnya ada nama jurnal yaitu Jurnal Intervensi Psikologi, dan itu ada di Sinta 2 ya, dan nomor ISSN-nya itu PISSN 2854447, EISSN 25794337, dan universitas atau lembaga penerbitnya itu di Fakultas Magister Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan kata kuncinya ada Cognitive English Vocabulary Writing Scale dan Flashcard. Dan ada permasalahan yang terjadi di situ. Permasalahan yang terjadi pada jurnal tersebut adalah keterampilan menulis pada pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar menunjukkan banyaknya kesalahan. Dan ada variabel bebasnya yaitu guru bahasa Inggris, dan variabel terkaitnya itu ada siswa ada 10 siswa pembelajaran bahasa Inggris di kelas 3 SD MBA Al-Zakiyah Wonosobo, dan variabel sekundernya ada pembelajaran bahasa Inggris SD hanya untuk menghafal kosakata, dan ada definisi operasionalnya ya. Dan di sini ada definisi operasional ya, dan menulis adalah proses kognitif menurut Saman 2017. Siswa harus mampu menginterpretasi teks dan mendengarkan atau membaca teks dan menginterpretasikan teks sebelum membaca teks baru. Jadi siswa harus memiliki pengetahuan bahasa sebelum menulis seperti linguistik, wacana, dan pengetahuan sosiolinguistik. Aspek individual dalam menulis melibatkan interaksi ya antara 4 komponen, itu ada memori kerja dan motivasi dan hal-hal yang mempengaruhi proses kognitif dan memori jangka panjang. Teori-teori lain yang juga mempengaruhi teori belajar kognitif adalah skema teori dan level of processing teori. Dan media visual yang digunakan berupa flashcard, dan ini menurut Ajijah et al. 2020 ya, mengatakan flashcard adalah suatu kartu kecil yang dapat dipegang oleh guru untuk melihatkan siswa. Flashcard adalah jenis media yang tidak membutuhkan listrik, dan implementasinya flashcard adalah karton yang terdiri dari kata atau kalimat dan gambaran sederhana di atasnya. Seperti itu ya, jadi kayak kartu seperti itu, jadi menggunakan permainan. Dan ada metodologi. Dan metodologi itu ada desain penelitian yang digunakan adalah pre-eksperimental desain dengan tipe one group, pre-test, post-test desain. Baik, jadi one group ya. Dan ada analisis statistik. Tabel uji normalitas data menunjukkan nilai signifikan untuk uji normalitas dengan metode Shapiro variable free test sebesar 0,303, artinya p-value pada free test lebih besar dari 0,05. Jadi HO diterima, yang artinya data penelitian terdistribusi normal ya. Karena itu analisis statistik yang digunakan untuk uji hipotesis adalah uji Fried sample t-test. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan penelitian, terlebih dahulu penelitian membuat rumusan hipotesis seperti dan pedoman pengambilan keputusan dalam uji Fried sample t-test. Rumusan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. HO, tidak ada peningkatan nilai keterampilan menulis kosakata bahasa Inggris pada siswa sekolah dasar. Dan HA, ada peningkatan nilai keterampilan menulis kosakata bahasa Inggris pada siswa sekolah dasar.
Dan ada tahapan eksperimennya ya. Dalam proses peningkatan informasi ada 3 tahapan, yaitu memasukkan informasi encoding, menyimpan stroke, dan meningkat travel strike. Dan ada juga ya cara yang digunakan flashcard mempermudah penyampaian informasi pembelajaran dan mudah diingat karena menarik perhatian sehingga merangsang otak untuk lebih lama mengingat pesan yang ada dan membantu kemampuan otak kanan ya untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris. Dan sebelum menggunakan metode flashcard, siswa masih sulit untuk memahami tata cara tulisnya ya. Dan bahasa Inggris setelah menggunakan metode flashcard, siswa banyak peningkatan. Jadi setelah menggunakan flashcard ini, jadi siswa ini banyak peningkatan gitu ya, kesimpulannya. Dan pemahamannya juga gitu. Jadi media visual yang digunakan berupa flashcard menurut Ajijah et al. 2020 mengatakan flashcard adalah kartu kecil yang dapat dipegang oleh guru untuk dilihatkan kepada siswa ya. Flashcard itu kayak seperti kartu dan di situ ada gambar dan kalimat, dan itu bisa digunakan melalui media flashcard ini dengan permainan sehingga mudah diingat oleh anak-anak ya, termasuk anak sekolah dasar. Dan ini ada sampel atau respondennya. Ini ada 10 siswa pembelajaran bahasa Inggris di kelas 3. Jadi di jurnal ini dia mengambil anak kelas 3 SD MPF Al-Zakia Wonosobo. Dan alat ukur yang digunakan pada jurnal tersebut adalah one group pretest post test, tes langsung. Jadi alat ukurnya itu mereka menggunakan tes langsung, dan dari 10 siswa ini melihat perbandingan sebelum menggunakan flashcard dan sesudah, seperti itu ya. Dan uji statistiknya itu ada tabel uji normalitas, data menunjukkan nilai signifikan untuk uji normalitas dengan metode zero variable free test sebesar 0,303, artinya p-value pada free test lebih besar dari 0,05. Jadi HO diterima ya, yang artinya data peneliti terdistribusi normal. Oleh karena itu, analisis statistik yang digunakan untuk uji hipotesis adalah uji free rate sampel t-test menurut Santoso 2014. Pedoman mengambil keputusan dalam uji free test sampel t-test berdasarkan nilai signifikasi. Hasil output SPSS adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, jika nilai signifikan 2 trial lebih dari 0,05, maka HO ditolak dan H diterima. Dan yang kedua itu sebaliknya, jika nilai signifikannya itu 2 trial kurang dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Label trait sampel test menunjukkan nilai signifikan 2 trait adalah sebesar 0,000, lebih besar daripada 0,05, yang artinya HO ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan pada peningkatan keterampilan penulisan bahasa Inggris pada siswa sekolah dasar, nilai MEAN-nya adalah menunjukkan selisih antara rata-rata nilai bahasa Inggris pre-test dengan rata-rata nilai bahasa Inggris pasca tes. Dan hasil nilai MEAN sebesar minus 27,143, dan selisih perbedaan tersebut antara minus 35,079 sampai dengan minus 19,207, dan itu 95% confidence interval of the difference low dan over. Diketahui teh hitung bernilai negatif, yaitu sebesar minus 7,135, dan nilai T
negatif menunjukkan terdapat perbedaan antara dengan pasca tes dan terjadi peningkatan skor secara signifikan. Dengan demikian bisa diartikan bahwa perilaku menggunakan media flashcard dapat meningkatkan kemampuan menulis kosakata bahasa Inggris. Baik, ada kesimpulan di sini ya. Pada saat guru menunjukkan flashcard di hadapan anak-anak, bentuk flashcard yang besar, gambar yang menarik dan warna yang mencolok menarik perhatian siswa, dan proses meningkatkan informasi ada 3 tahap, yaitu menggunakan informasi encoding, penyimpanan strong, dan mengingat travel state, dan flashcard memudahkan menyampaikan informasi pembelajaran dan mudah ingat karena menarik perhatian sehingga merangsang otak untuk lebih lama mengingat pesan yang ada dan membantu kemampuan otak kanan untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris. Jadi bisa disimpulkan ya, dengan flashcard ini sangat berpengaruh dan jadi ini sangat efektif sekali jika digunakan untuk masa pembelajaran sekolah dasar menghafal kosakata bahasa Inggris. Dan tidak hanya menghafal ya, ini juga untuk penulisan kosakata bahasa Inggris. Baik, segitu saja dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.